Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini mari sebelum kita memulai aktivitas, kita mau menenangkan hati untuk mendengar, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita memulai perenungan di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tolong jaga pelihara sehingga sekali lagi kami mampu menjadi berkat, menjadi anak Tuhan, menjadi anak-anak pembawa damai yang menghadirkan damai yang berasal dari Tuhan. Tolong kami jaga pelihara iman kami dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa mengerikan yang namanya brainwash atau dibahasakan sebagai cuci otak itu. Biasanya ia adalah seorang yang terlatih akan memanfaatkan setiap celah baik ruang kosong di hati ataupun pikiran orang yang dijumpainya agar bergantung kepadanya. Biasanya ia akan hadir memberikan solusi, memutarbalikkan fakta sehingga orang yang ia jumpai itu mengalami kebingungan dan akhirnya mempercayakan hidupnya kepadanya. Di saat itulah orang yang terlatih mencuci otak itu akan memanfaatkan orang itu semaksimalnya demi kepentingannya. Mengerikan bukan? Itulah cara dunia memanfaatkan kelemahan demi kepentingan diri sendiri. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, bukan? Mari lihat, renungkan dan pelajari dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-18. Di sana kita akan temukan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Firman Tuhan yang barusan kita baca, dengar, ataupun renungkan merupakan perintah Allah kepada Nabi yang ngambek itu. Bagaimana tidak ngambek? Tempatkan sebagai Elia yang baru saja melakukan tindakan spektakuler dengan mengirimkan api dari surga. Macam cicipan murka Allah nyata di hadapan umat. Membantai imam-imam Baal, tetapi raja dan umat tidak kembali bahkan bertobat kepada Allah. Malah melalui Ratu Isabel nyawanya terancam. Lihat kembali 1 Raja-Raja 19 ini, Elia hanya berkata, lelah, cabut saja nyawaku, murkai bangsa yang tidak mau bertobat ini. Allah yang mengerti kelelahan itu menjawab dalam rencana yang jelas. Ia tidak tinggalkan Elia, tapi sediakan komunitas yang juga bergumul dalam menjaga kekudusan. Dan lihat bagaimana Allah memelihara mereka, begitu juga dengan kehidupan Elia. Berapa orang, tidak satu atau dua seperti Elia yang diberikan burung gagak membawakan roti. Ada 7.000 orang. Baik dimaknai secara literal ataupun gambaran akan angka kesempurnaan yang sekali lagi kita menemukan 7.000 orang itu dipelihara, diteguhkan, dan bersama dengan Allah yang hadir dan beserta dalam kehidupan umatnya. Lewat teks yang barusan kita baca, sekali lagi menemukan peneguhannya nyata di dalam komunitas. Pola ini berulang dan kita melihat bagaimana Maria yang berjumpa dengan Elizabeth yang sama-sama meneguhkan kedua ibu itu ada rencana Allah yang nyata di dalam hidup mereka. Lihat kembali bagaimana Yesus memanggil 12 murid, Paulus dengan Lukas, begitu juga dengan hidupmu dan hidupku. Ada komunitas orang beriman, sehingga iman tidak hanya didasarkan perasaan, dimanfaatkan kelemahan untuk percaya buta, tetapi kita yakin percaya ada Allah yang juga berkarya di dalam hidup kita dan orang yang kita jumpai. Oleh karena itu di pagi hari ini maukah kita memiliki komunitas yang takut akan Tuhan? Maukah pagi hari ini kita mulai langkah pertama, yaitu dengan mendoakan, meminta Tuhan tunjukkan siapa orang percaya yang dapat saya jumpai untuk berbagi dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya dan dalam hidupku. Atau maukah kita menjadi pemimpin yang Tuhan pakai untuk menjadi alat peneguhannya? Mari ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang kembali memanggil kami untuk hidup dalam komunitas orang percaya. Tolong kami Tuhan, sehingga kami kembali melihat pergumulan yang hari ini kami hadapi. Tidak kami kerjakan seorang diri, tetapi ada Tuhan yang berkarya, ada Tuhan yang campur tangan, ada Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami keinginan untuk masuk dalam komunitas orang percaya yang kembali diteguhkan, kembali belajar, kembali diingatkan ada Tuhan yang beserta dalam hidup saya. Ataupun Tuhan hari ini Tuhan panggil kami menjadi seorang pemimpin, pakai kami Tuhan untuk memulai mendoakan siapa orang yang akan kami pimpin, hingga akhirnya kami bisa semakin tajam di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan jaga pelihara sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini di dalam peneguhan lewat komunitas orang beriman. Soli Deo Gloria.